Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini Cafe Dos akan ngebahas tentang mungkin yang kalian tunggu-tunggu selama kalian kelas 3, yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi SNMPTN. Semudah itu. Oke. Selanjutnya bahas rasionalisasi SNMPTN semudah itu. Kalau dari Kavedos bilang mudah banget. Tetapi Kavedos harus memiliki beberapa informasi. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk siswa nanya, kak kalau nilai segini bisa kuliah kemana, nilai segini bisa kuliah kemana, itu sangat naif, ya kan? Sehingga agak susah nih. Kenapa? Karena kan kita harus lihat semester 1, semester 2, 3, 4, dan 5 seperti itu. Nah, gimana sih kak caranya? Rasionalisasi ini sebenarnya simpel banget. Jadi nanti Kavedos butuh yang namanya nilai pengetahuan semester 1 sampai semester 5, ya kan? Tapi dengan catatan siswa tersebut harus lolos eligible gitu ya, 40%. Karena kan kita ngebahas tentang SNMPTN kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah dapet, terus katakanlah nanti terus juga di nilai rapotnya itu atau nanti yang akan dikirim, misalnya peringkat 5 dari misalnya 43 atau enggak 15 sampai 43, dari 15 dari 43 misalnya, atau 20 dari 43, enggak masalah, yang penting eligible dulu ya gitu ya. Terus habis itu juga nanti akan ngelihat dari siswa tersebut itu dari daerah mana, dari daerah Jawa, dari daerah Jakarta, atau Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan lain-lain. Itu pasti beda-beda perhitungannya gitu kan. Terus apalagi kak, selanjutnya adalah alumni ya kan. Nanti akan kita Kavedos sedikit lihat. Makanya inti utama adalah dari nilai tersebut gitu. Karena ketika bilang nilai aku 85 kak, 85 itu apakah langsung 85? Jarang banget kalau semester 1 langsung 85. Biasanya tuh mulai dari 80, 79, dan lain-lain. Nah makanya Kavedos adain namanya challenge buat yang ingin lolos SNMPTN, dan itu gratis. Caranya gimana? Caranya bisa dilihat di video itu, di challenge buat yang ingin lulus SNMPTN. Oke, itu gratis ya gitu. Tapi nggak banyak-banyak, cuma sekitar 5 orang dong yang beruntung, karena kan gratis, dan juga ya biar lebih seru aja gitu ya. Nah, ketika ada yang bertanya, kayak emang kalau seperti ini bayar atau gimana? Ya hampir banyak orang sih lebih suka yang gratisan ya, dan Kavedos juga fokusin udah gratis aja deh, nggak usah mikir-mikir bayar. Kalau ngebahas tentang bayar atau ini kan lebih karena jasa ya, oke. Jadi ada dua. Yang pertama, ada dua tipikal orang yang ketika kakak bahas terkait sama berbayar ini, ya kan pasti akan berpikir seperti itu. Entah mungkin gimana ya. Oke, yang pertama adalah akan terasa murah buat yang mungkin dapat keluangan rezekinya banyak, atau juga yang akhirnya dapat PTN, itu akan ngerasa ternyata semudah itu gitu kan, rasionalisasi SNMPTN gitu kan. Jadi terasa murah lah gitu kan, karena dia dapat. Kenapa sih Kavedos bahasnya tentang murah? Karena buat kalian yang belum mengerti, SNMPTN itu nggak bayar SPI, nggak bayar uang gedung. SBMPTN nggak bayar juga, berdasarkan dari siswa gitu ya. Tapi kalau mandiri itu ada uangnya, ada yang grade 10 juta, 20 juta, 30, 40, selain FK ya, kedokteran, atau mungkin juga ada kampus yang mungkin di atas itu atau di bawah itu gitu kan. Sehingga kalau misalnya SNMPTN cuma segini doang gitu kan, ya berarti ya daripada harus mandiri dan juga harus bayar uang gedung. Dan ketika SN itu nanti biasanya fokusnya ke UKT aja, uang semester aja. Wah langsung nih yang berpikir tentang uang langsung wah gitu kan. Itu kalau yang berpikir itu murah. Tapi kalau orang yang berpikir atau tipe kedua, dia berpikir bahwa itu mahal banget tuh kak, cuma ngebahas gitu doang. Mahal bagi orang yang berpikir bahwa SNMPTN cuma milih doang, kalau nggak A, kalau nggak B. Tapi kalau pilihannya yang meleset atau analisanya meleset, ya kan, atau dia katakanlah ngeblank banget, nggak tahu tentang hal ini misalnya, maka ini akan jadi bumerang. Mengapa demikian? Ya kan, mungkin dia berpikir, ini mahal, mending aku SN deh, milih-milih. Kalau misalnya dia meleset, akhirnya dia harus SBMPTN. SBMPTN itu minimal 200.000 deh untuk tesnya aja
Dan itu pun harus, kalau dapatnya jauh harus sewa penginapan, harus kalau misalnya dekat harus pulang pergi naik kendaraan, dan juga kalau misalnya itu lolos, semoga lolos. Tapi kalau misalnya nggak lolos, nanti akan berpikir ke mandiri, dan intinya itu akan buang waktu banyak dan tenaga gitu ya, seperti itu. Jadi ada dua tipe, kalau ada yang berpikir itu murah dan berpikir itu mahal. Kalau murah lebih ke arah yang dia menghargai, oh ternyata anisannya seperti ini dan gak semua orang bisa kayak gitu, sehingga ini mah worth it lah gitu. Tapi kalau yang mahal berpikir bahwa udahlah, daripada itu mending uangnya buat SBMPTN, ya silakan. Kenapa sih kan ngebahas seperti itu? Karena bisa kalian cek di di Google ya dan lain-lain. Di tahun 2020 sebanyak 660 ribuan siswa yang ikut UTBK, yang lolos hanya 18%. Di tahun 2020 kemarin 2021 ya, yang lolos dari 770 ribuan yang lolos hanya 23%. Gitu ya. Jadi bisa dipikirkan kembali, bisa dicek kembali. Oke, dari Cafe Dos gitu aja. Semangat kalau bagi yang mau ikut challenge, kalau nggak juga nggak apa-apa, nggak terlalu dipikirin banget. Oke, kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.